Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pada seri perkuliahan analisis farmasi instrumental. Pada segmen ini kami ingin menjelaskan tingkat-tingkat energi pada satu molekul, kemudian bagaimana radiasi elektromagnetik sebagai foton dia terabsorpsi atau teremisikan dari suatu molekul. Selamat mengikuti. Pada segmen sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu orbital bonding, apa itu antibonding, apa itu non-bonding. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana diagram tingkat energi dan bagaimana transisi elektroniknya. Dari transisi elektronik itu terlihat bahwa Pi itu akan transisi ke Pi antibonding atau Pi bintang. Juga sigma itu ke sigma bintang dan juga N itu ke Pi bintang. Nah, transisi ini itu terlihat dari energinya, itu makin ke atas maka energinya itu semakin kecil. Jadi perubahan dari sigma ke sigma bintang itu membutuhkan energi paling kecil, kemudian dari N ke sigma bintang, kemudian Pi ke Pi bintang, dan kemudian N ke Pi bintang. Nah, transisi elektroniknya seperti tadi saya jelaskan, di sini ada beberapa transisi elektronik, sigma ke sigma bintang, N ke sigma bintang, N ke pi bintang, dan pi ke pi bintang. Nah, kemudian terlihat di sini panjang gelombangnya yang tentu berbeda. Dari panjang gelombang yang terpendek, itu adalah transisi elektronik sigma ke sigma bintang. Dan seterusnya. Kemudian jika dilihat pada N ke Pi bintang dan Pi ke Pi bintang, itu memiliki karakteristik yang sama, panjang gelombang yang sama, orbital molekul Pi, kemudian aplikatif. Nah, apa sebenarnya perbedaan dari kedua transisi ini? Perbedaannya itu yang pertama pada absorptivitas molarnya. Jadi N ke Pi bintang itu absorptivitas molarnya 10 sampai 100 liter per cm kali mol. Sedangkan pada pi ke pi bintang itu 1000 sampai 10.000 liter per cm kali mol. Kemudian perbedaan apa lagi yang terlihat itu adalah bagaimana pergeserannya setelah menggunakan pelarut yang polar. Nah, pada penggunaan pelarut polar pada N ke pi bintang itu akan menghasilkan pergeseran hypsokromik atau pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Sedangkan pada pi ke pi bintang itu akan menghasilkan pergeseran batokromik atau pergeseran ke yang panjang gelombangnya lebih panjang. Jadi apa itu absorptivitas molar? Absorptivitas molar itu dapat dihitung dengan rumus ini. Itu absorptivitas molar sama dengan K dikali P dikali A. K ini adalah konstanta, nilainya 0,87 kali 10 pangkat 20. Kemudian P adalah kebolehjadiannya dan A adalah area di cross section molekulnya. Absorptivitas molar itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan besarannya. Jadi 1 sampai 10 itu dikategorikan sangat lemah, kemudian 10 sampai 10 pangkat 2 lemah, kemudian sampai 10 pangkat 3 sedang, 10 pangkat 4 adalah kuat, dan 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 itu sangat kuat. Nah, pada yang sangat lemah dan sedang, itu jika dimasukkan ke dalam perhitungan, akan menghasilkan kebolehjadian kurang dari 0,01. Sehingga transisi ini tidak mungkin terjadi. Sedangkan pada kuat dan sangat kuat, kebolehjadian yang dihasilkan itu akan melebihi 0,1 hingga 1. Sehingga transisi itu akan dapat terjadi. Berikut adalah contoh eksitasi elektronik dari suatu molekul sederhana formaldehida. Di sini contohnya CH2O. Nah, di sini ikatan rangkap dari di antara C dan O itu akan mengalami dua jenis transisi. Jadi yang pertama itu kan transisi pi ke pi bintang atau pi antibonding. Yang kedua adalah N ke pi bintang, di mana salah satu spin dari posisi O ini pindah ke bagian sini.
Semua molekul organik mampu menyerap radiasi elektromagnetik karena semua molekul organik itu memiliki elektron valensi yang dapat dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pada penyerapan radiasi ultraviolet dan sinar tampak atau biasa disebut visible, itu dibatasi oleh sejumlah gugus fungsional yang disebut dengan kromofor yang mengandung elektrovalensi yang tingkat energi eksitasinya itu relatif lebih rendah. Energi molekul itu terdiri dari beberapa jenis energi sebagai komponennya. Yang pertama ada energi translasi atau yang disingkat dengan ET. Itu adalah perpindahan dari suatu elektron dari satu koordinat ke koordinat yang lain. Kemudian yang kedua ada energi elektronik. Jadi yang disingkat EE. Situ ketika suatu ground single state diberikan radiasi elektromagnetik itu akan menghasilkan suatu singlet excited state atau kondisi tereksitasinya. Kemudian yang ketiga komponennya ada rotasi atau disingkat ER. Itu berarti rotasi dari suatu molekul. Kemudian ada energi vibrasi atau EV, itu adalah vibrasi dari tiap ikatannya. Nah, energi molekul tersebut merupakan jumlah dari komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Jadi energi totalnya adalah energi translasi ditambahkan dengan energi vibrasi, ditambahkan dengan energi rotasi, dan juga ditambahkan dengan energi elektronik. Energi elektronik itu merupakan dasar dari spektroskopi UV visible, dan energi vibrasi dan rotasi itu merupakan dasar dari spektroskopi inframerah. Jadi ketika ada suatu molekul, dalam orbital molekulnya ada elektron, kemudian kita berikan radiasi elektromagnetik sebagai foton, kemudian akan menghasilkan suatu perubahan energi. Perubahan energi ini dapat berupa emisi jika perubahan energinya S1-nya lebih besar daripada E2-nya, atau absorpsi jika S1 lebih kecil daripada E2, dan kemudian perubahan energi ini akan diteruskan ke mata. Jadi contohnya di sini, jika ada suatu permukaan dari material, di sini ada mengandung elektron, kemudian pada kondisi vakum ditembakkan suatu elektromagnetic foton dengan frekuensinya F. Jadi energi dari foton yang diberikan itu sama dengan H, tetapan Planck, dikalikan dengan frekuensinya. Kemudian ditembakkan dan kemudian elektron ini akan keluar dari material tersebut dan membutuhkan suatu energi yang sebut saja energi V. Jadi energi V dibutuhkan untuk mengeluarkan si elektron ini keluar dari materialnya. Jadi perubahan energi di sini adalah energi foton ini yang merupakan HF dikurangi dengan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron. Ini adalah perubahan energinya yang kemudian dapat terhitung baik di spektroskopi seperti absorpsi dan emisinya. Sekian penjelasan dari segmen 3. Penjelasan mengenai absorpsi dan juga emisi akan dijelaskan lebih lanjut pada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih.